mereka posisinya dan juga bakal di-commit tetap sama mereka. Dan masa gini Bung? Masa yang kesana jadi head? Tapi aku penasaran Sentosa itu ada tim Flash dan juga PE Sports, namun peperangan terjadi di mil sepertinya. Yes, kita melihat juga ada tim Heavy kali ini yang sudah di-press habis-habisan sama BTR, tapi BTR malah kehilangan satu playernya. Coba untuk di-backup, sudah ada yang maju di sana. Mufasa berhasil mendapatkan 2 player sekaligus. Azriel berhasil untuk dihidupkan kembali, tapi Dix harus menjadi orang terakhir. Dan tentu saja ini bukan kabar yang baik untuk mereka kali ini Bung Surya. Itu dia, merubah drop zone ternyata hasilnya juga tidak cukup baik. Bahkan Koja yang baru aja di revive hanya tersisa sendiri. Namun ini dia, di tim Flash harus terjatuh satu playernya ketika mereka merubah drop zone mereka menuju ke arah PE Sports. Iya, ini bukan menjadi keuntungan untuk mereka, tapi tentunya selesai sudah harus ada satu player lagi. Dan ini adalah The Zone, the last man standing kah? Ternyata belum, masih ada Death yang coba untuk kabur ke arah Cape Town. Hampir saja tim Flash membuang kesempatan mereka Bung Surya. Iya, ini dia. Entah apa yang dia pikirkan, kenapa mereka menuju ke arah bawah atau mereka mau rusuh, mau join part di pertempuran PE bersama Kagendra. Kagendra pun pindah udah. Iya, ini mungkin bisa aku bilang tim Heavy memang menargetkan untuk tim Flash tidak lolos duluan. Seperti yang aku bilang juga, kali ini semua tim akan berfokus pada daerah mil setelah melihat adanya potensi dari arah turun pesawat Bung Surya. Ya, apalagi Expand yang tadi ngedrop di pick, mereka tahu banget di daerah milnya rame, bahkan sampai saat ini Virtus Pro pun sudah menjadi korban tadinya gitu loh. Tersisa hanya Heavy doang. Ini Expand mau unjuk gigi juga dia, meskipun memang nggak ada kesempatan untuk lolos, tapi setidaknya apa yang bisa mereka lakukan mengacaukan seluruh urutan dari overall standing. Ya, dan tentu saja mereka juga di match terakhir Nothing Tulus dan ngomong juga ke pemirsa yang ada di Malaysia izin tampil. Iya, ajak kita main bang. Gitu. Iya, mereka juga pengen terdeteksi lah tentu saja. Dan kalau kita lihat kali ini PE Sports, satu player udah dikirim langsung ke Cape Town, tapi tidak bertemu dengan seorang Death, last man standing. Ini tim Flash kayaknya mereka nih udah dapat info kalau mereka bakal ditabrak Bung Surya. Iya. PE juga karena tim-tim itu kan itu di overall tuh. Ya. 7168 bersaing gitu. Tapi opsinya kenapa PE Sports juga cukup kuat. Bayangannya kemarin itu Kagendra aja bisa dikalahin sama mereka gitu. Waduh, kali ini pertempuran akan membawa Elmanuk yang akan bertemu dengan EVOS. Divine Death berhasil ditumbangkan. City Seven coba untuk mundur ke bagian belakang untuk menghidupkan temannya kembali. Ras sudah berhasil ditumbangkan di sana. Dan kali ini Kocel mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya, tapi berhasil ditumbangkan kah? Ternyata tidak. Dari belakang ada seorang Raf. Death juga berhasil mendapatkan satu player, sementara City Seven berhasil menghidupkan temannya kembali. Kondisi menjadi 3 lawan 3. Raf masih bisa memberikan sesuatu sehingga membuat orang terakhir dari EVOS harus mundur Bung Surya. Itu tadi momennya untuk EVOS bisa menangin war itu bisa banget. Deadnya sudah berhasil buat terjatuh, namun Ras datang di sana merevive cepat sehingga mungkin ada miskomunikasi tadi. City Seven sudah menuju ke arah vending machine, namun temannya bisa dibangunkan sehingga warnya langsung pecah lagi ke bagian dalam. Ditambah pecahnya di bagian dalam, rasanya di tempat lain gitu. Bener. Dan sementara kalau kita ngeliat dari Bima Sakti kali ini sudah ada peperangan yang tidak terhindarkan. Dan Todak masihkah ada harapan untuk lolos ke babak selanjutnya? Karena Todak hanya menyisakan satu player saja, bahkan Faiz kali ini akan coba untuk mundur dan menyelamatkan placement point. Sementara Alan berhasil mendapatkan Koja. Bigetron melakukan reset lagi dan lagi Bung Surya. Ya, kalau yang kita lihat ya sama kayak game ke-6 kemarin gitu. Seolah-olah berantakan banget gitu. Ya, kacau banget gaya permainannya. Ini di luar dari strategi plan atau mungkin jalur-jalur rotasi mereka, checkpoint mereka pada umumnya. Tapi inilah yang harus mereka lakukan. Siapapun tim, mau dia ada kesempatan lolos atau tidak, dia akan show off di sini. Tunjukkan kekuatan mereka untuk mempersiapkan pertempuran selanjutnya di minggu ke-6. Betul. Sementara kalau kita lihat ini dari segi poin, RRQ semakin tertinggal tentunya karena PE Sports sendiri berhasil mendapatkan 4 player. Sementara God of Wolf, mereka coba mengupayakan mendapatkan poin eliminasi sebanyak-banyaknya. Dan WAG akan bertemu dengan Expand, Bung Surya. Ya, tapi di sisi lain ya, memang orang-orang akan melakukan fight, termasuk Flash dan juga PE, entah dengan siapapun. Karena mereka sudah bermainnya itu kacau banget, bisa dibilang berantakan banget. Kayak Flash aja reset, terpisah-pisah playernya. PE mungkin masih bisa regroup nantinya. Tapi di sisi lain, RRQ dengan keantengan mereka tidak ternotis dari awal. Peperangan banyak terjadi, bisa banget
Bisa banget mereka tiba-tiba nanti ada di late game karena kita belum ngelihat mereka tiba-tiba ada di late game dengan mungkin gak dapetin kill tapi killnya mereka peroleh dari late gamenya aja. Nah, tapi ini yang menjadi concern aku. RRQ ketika melakukan hal tersebut, khususnya di hari ini cuman berhasil di Kalahari. Kalahari karena memang satu power map mereka dan harapannya seperti itu juga. RRQ nggak ada alasan. Rimnam Village Hanggar mereka nggak dapetin gangguan. Harusnya juga sudah unboxing dari daerah arsenalnya juga. Tapi EVOS di sini harus melakukan fight dengan tim heavy. Ya, masih ada Bui juga kali ini dan selesai sudah. Kocel berhasil menumbangkan tim heavy dan tim heavy sudah tidak memiliki kesempatan tersebut sementara reset berhasil dilakukan. Kocel berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan dan kali ini ada yang bakal join di bagian dari Khatulistiwa, Bung Surya. Meriah. Panggil lagi dong satu tim Indonesia biar 4 gitu loh maksudnya. Sementara kalau kita lihat kali ini Keongnya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan ada Aurora Vision. Gak ke detect, gak ke scan dan ini bakal menjadi sangat berbahaya karena ambush sudah dipersiapkan. Dudes bakal masuk ke bagian dalam di cover. Ada 3 player dari Kagendra di sana. Abai coba untuk mundur terlebih dahulu. Dudes sudah berhasil dimakan di sana. Tindir dan juga Abai harus mengurungkan niat mereka untuk melakukan rushing atau cover terhadap seorang Dudes. Tadi ada Aurora Vision, ada satu orang dari Kagendra yang sengaja berdiri untuk mancing, Bung Surya. Iya, pertama tembakan yang sudah dilakukan RRQ terhadap Bigetron tadi sudah ketahuan tuh. Ya. Udah ke notice banget, ketahuan banget oleh tim Kagendra dan Kagendra mengambil sikap kita jongkok aja di sini karena dari tadi belum ada Aurora Vision dan belum meta. ada, Dan itu meta. Bisa jadi itu akan digunakan dan kebaca ternyata mereka jongkok aja di sana satu player entah memang sengaja atau mereka seperti apa melakukan pergerakan dan akhirnya mengejutkan untuk tim RRQ. Iya, tapi nggak berhenti sampai Awas. di situ. Oh my God, Russia menumbangkan Dead kali ini. Fight tentu saja terjadi antara Indonesia lagi dan lagi. 2 tim yang berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya dan pada akhirnya yang menjadi raja di Khatulistiwa masih EVOS Divine. Beneran datang loh maksud aku tadi harusnya pas Bigetron masih ada, pas RRQ ada di sini, Kagendra juga masih bertahan. Ternyata beneran datang menuju ke satu titik dan harusnya ini akan menjadi zona biasanya akan menjadi zona selanjutnya di mana ada RRQ zonanya akan ada di situ. Nah, biasanya kayak gitu karena RRQ sudah masuk ke daerah Khatulistiwa bisa jadi zona ketiga akan berada di bagian sana. Namun ini dia survive yang akan dilakukan oleh seorang Keong ketika dia akan berhadapan dengan tim Flash. Namun sayang sekali gagal untuk bisa survive lebih lama dan Azril memutuskan menuju ke arah observatory yang mana cukup ramai sepertinya di sana. Udah ada seorang Raf juga yang berhasil menghidupkan temannya langsung dari observatory sementara God of Wolf tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan mereka. Berhasil mendapatkan 1 player dari Bigetron sementara Rasha lagi dan lagi berhasil menjadi satu player yang sangat bisa diunggulkan. 1 poin eliminasi tambahan membuat EVOS berada di posisi ketiga menggeser RRQ kali ini. Sementara Kagendra 2 playernya akan dikejar-kejar oleh tim RRQ. Raf coba untuk menggulung medikasi terlebih dahulu. Abai berhasil menghidupkan 1 player yaitu seorang Dude. Sementara 1 player dari Kagendra bakal coba untuk langsung keluar begitu saja dan tentu saja dihajar langsung oleh 2 player sekaligus dari tim RRQ. Semakin jauh kesempatan Kagendra nampaknya, Bung Surya. Ya, kalau yang kita lihat di sini RRQ juga ternyata cukup agresif ketika mereka selepas keluar dari daerah Khatulistiwa dan ternyata dari tim EVOS Divine itu di minimap sudah kita lihat bahkan sudah terlihat juga ada Aurora Vision dari tim lawan yang sudah digunakan. Cuma sayang sekali dari seorang Azril mau melarikan diri ke daerah Obser tapi dia harus pindah lagi menuju ke arah Hanggar. Ya, sementara itu kita akan melihat ada tim RRQ Dudes berduel dengan MG tapi Dudesnya miss, Dudesnya gagal, Abainya juga tumbang, menyisakan 2 player saja. Tapi tentu saja Maal masih ingin memberikan sesuatu. MG hampir bisa ditutup di sana tapi dirnya nyangkut. RRQ selesai perjuangan mereka di tangan EVOS Divine, Bung Surya. Sayang sekali ketika EVOS Divine yang baru aja datang ke sana mungkin nggak ke-detect sama RRQ yang sudah melakukan setup juga dari EVOS Divine berada di bagian bawah dan secara posisi tadi Dutch-nya melakukan fight. Memang ada backupan yang akan datang ke arah Dutch tapi Dutch tidak bisa survive lebih lama. Di tempat lain Abai mungkin mau backupin ke arah Dutch dari arah belakang. Itu ada player yang memberikan tembakan ke arah dia. Dir satu-satunya yang bisa selamat tadi dengan menggunakan launchpad-nya malah nabrak ke arah pohon. Sayang sekali. Dan ternyata RRQ kenapa ya mereka memutuskan untuk tinggalin daerah Khatulistiwa tadi padahal zonanya masih ke arah sana juga. Tim-tim lain pada akhirnya akan kembali lagi ke daerah Khatulistiwa. Kayaknya mereka
takut di-commit sama Kagendra juga sih. Bisa jadi, atau karena dutnya eliminate dan mereka harus revive, makanya pindah dulu dari tempat itu gitu. Mungkin, tapi sementara itu kita akan melihat juga tim Flash berhadapan dengan Virtus Pro kali ini. Salah satu udah jelas bakal ditumbangkan dan finish di posisi ke-8 harusnya. The Zom coba untuk kabur, menyelamatkan poin untuk teman-temannya. Tapi The Zom hanya tersisa sendirian. Nampaknya tidak mungkin untuk dirinya bisa selamat. Karena di bagian atas ada Kagendra. Dia coba untuk menggunakan launchpad untuk kabur, tapi di depannya ada EVOS. Ada EVOS teman-teman, dan tentu saja Rasha berhasil menumbangkan harapan dari tim Flash untuk lolos ke babak selanjutnya. Belum selesai sampai di sana. Kali ini next wave dari Kagendra adalah EVOS Divine yang akan mengejar mereka. CT7 mungkin berhasil dihidupkan, tapi apakah Kagendra bisa menghadapi dengan situasi yang sulit kali ini? Mereka berhasil untuk menggunakan time turner, bertahan mungkin bisa, tapi Emgat berhasil mendapatkan Ras coba untuk melakukan reset. Sementara EVOS tidak ingin terlalu greedy. Satu player dapatkan oleh Ray, tapi nggak berhenti sampai di sana. Kali ini ada wave tambahan dari Virtus Pro, Bung Surya. Itu dia dari tim Virtus Pro yang sudah mengetahui adanya pertempuran di daerah Arsenal. Mau coba izin join di pertempuran ini. Namun 17 poin eliminasi ini artinya akan membuat EVOS Divine sudah berada di bagian atas. Tinggal gimana hasil dari tim PE Sport dan juga Virtus Pro. Karena dua tim itu masih ada peluang juga untuk mengejar posisi EVOS Kagendra Divine. juga masih bisa, Bung Surya. Kagendra bisa banget, tapi playernya hanya tersisa berdua. Ya, dan Todak mereka masih berempat. Fidels berhasil mendapatkan seorang Dian. Satu kepala coba dikeker Itu untuk dia. seorang Kocel. Udah mulai terlihat. Coba untuk nunduk dulu. Hati-hati Kocel, karena satu miss aja ini bakal dipunish langsung sama tim Virtus Pro harusnya. Dan gak ada intensi untuk kabur dari posisi ini. Ada satu penggunaan portal Go membuat mereka langsung berada di depan wajah dari EVOS kali ini. Emgat coba untuk bertahan, Diamond mendapatkan satu serangan. Dan sudah ada tukar beli senjata dan juga eksplosif barusan dari masing-masing tim. Coba untuk bergerak maju ke bagian depan. Explosi berhasil mendapatkan CT7 di sana. Akan segera tergigit oleh zona. Mereka harus bergerak sekarang, dan aku harap EVOS Divine sudah memiliki satu rencana untuk menahan mereka. Karena pada akhirnya Diamond berhasil ditumbangkan oleh seorang Rasha. Tapi sayangnya nggak connect. Kocel masuk, Emgat juga masuk ke bagian dalam pertahanan dari Virtus Pro. Waranya berhasil ditumbangkan, tapi Kocel juga menyusul di sana. Nameless bisa dimakan. Sayang sekali, ternyata apa yang sudah diupayakan dari awal harus terhenti di placement ke-8 saja. Meskipun kita lihat di sana PE Sports di tempat yang berbeda juga berhasil membawa mereka berada di posisi pertama. Tidak ada tim Indonesia yang bisa lolos pada hari ini, dan kita akan melihat mungkin Virtus atau PE Sports karena mereka sama-sama masih bisa survive. Di sisi yang berbeda ternyata dari tim Todak juga masih harus berjuang untuk bisa mengamankan diri masuk ke dalam zonanya, Bung Skyla. Wah, akhir perjalanan yang cukup menyedihkan untuk EVOS dan juga RRQ, Bung Surya. Virtus Pro harus finish di posisi ke-7, Bung Surya. Sementara kita lihat kali ini PE Sports malah nyayur banget. Dapat 1-2 poin eliminasi. Nolan di sana. Lagi-lagi Nolan berhasil mendapatkan Dix dan membuat PE Sports semakin jauh berada di depan, Bung Surya. Itu dia 87 total poin mereka. Nggak ada lagi yang bisa mengejar. Ini tinggal PE Sports doang nanti yang akan menjadi team of the day harusnya, karena Kagendra juga yang terdekat itu 67 dan player mereka Kagendra tersisa dead doang. Tapi ini dia WAG yang akan menjadi lawan atau bisa menghentikan PE Sports. Setidaknya nggak jauh banget total poin yang bisa didapatkan oleh PE Sports. Atau justru Todak juga akan membuat pergerakan dari PE Sports menjadi sempit dan tersandwich mereka tumbang di placement kelima. Itu bisa banget terjadi. Ya, kita akan saksikan sesaat lagi karena WAG mereka memiliki kesempatan untuk bergerak ke arah kanan harusnya. Tapi mereka tidak memilih hal tersebut. Mereka lebih memilih untuk ditembakin dari dua arah sekaligus. Ditembakin sama PE Sports dan juga God of Wolf. Apa-apaan ini? WAG tentu saja mereka akan dihajar oleh PE Sports. Kenapa mereka tidak memiliki pemikiran tersebut dan membuat PE Sports tentunya sangat diuntungkan kali ini. Kagendra juga menyusul di sisi lain. PE Sports semakin berapi-api mereka. WAG semakin sulit mereka untuk masuk ke bagian dalam. Satu player sudah berhasil dihidupkan kembali, tapi Akoy ditumbangkan. Cyrus juga ditumbangkan. Menyisakan seorang Export dan juga Tikuy kali ini, Bung Surya. Ini dia Export dengan satu pelontarnya berhasil mendapatkan seorang final. Namun itu dia masih ada Traps berada di bagian depan sana yang sudah terlihat
wall, namun Nero datang berhasil menjatuhkan satu player. Dua player yang tersisa dari tim Todak akan menjadi poin eliminasi selanjutnya tentunya. Trash berhasil dibuat terjatuh dan Vice tersisa sendiri, dan PEI Sports berhasil mendapatkan Buya. Dan PEI Sports merupakan tim pertama dari Vietnam yang lolos ke babak Grand Final. Sekali, aduh. Tuh kan. Gemes banget ini PEI Sports meledak di game terakhir doang, by the way. Tapi memang harus diakui EVOS juga beberapa momen tadi nggak dapetin placement point yang bagus. Sementara PEI Sports tuh kayak udah mulai